Sudah terlihat, Kak. Oke, mungkin langsung buka ini aja. Nah, di sini modul kita itu disuruhnya diferensiasi numerik. Di mana diferensiasi numerik ini sebelumnya kalian udah diajarin belum terkait ini? Diferensiasi mana? Nah, ini dia. Nah, diferensiasi numerik ini itu sendiri kayak turunan biasa. Kalau di modulnya, di sini disuruhnya itu membuat 4 langkah pemrograman untuk mencari nilai turunan dari suatu fungsi menggunakan metode selisih maju dan selisih ke belakang. Di sini diketahui ada dua nilai yang diketahui. Yang pertama itu second-nya atau waktunya dimulai dari 0 sampai 125 dengan kenaikannya itu konstan, yaitu 25. Kemudian yang kedua itu diketahui jaraknya dari setiap 25, misal 25 second itu berapa jaraknya yang tempuh, berarti 32, sampai dengan diketahui jaraknya itu 100 km. Jadi ada sekitar 6 data. Nah, di sini kita disuruhnya itu mencari terkait kecepatan dan percepatan. Kan kalau di fisika kan udah diketahui ya, turunan pertama dari jarak itu kan kecepatan. Itu turunan pertamanya. Nah, turunan kedua dari jarak ini sendiri adalah percepatan. Berarti nanti berarti kita nyari turunan dari si H-nya ini sendiri. Turunan pertama dari H ini bakal jadi kecepatan, turunan kedua dari H ini bakal jadi percepatan. Kalau dilihat dari rumusnya yang di atas, di sini ada metode selisih maju serta selisih ke belakang. Di sini kan ada dua metode nih, metode yang ini yang pertama sama yang kedua. Ini juga ada dua. Biasanya yang lebih akurat atau lebih banyak digunakan itu yang kedua ini. Dia perhitungannya lebih bagus dibandingkan metode yang pertama. Kan bisa dilihat kalau metode yang pertama ini cuma menggunakan 2 data doang. Sedangkan kalau metode yang kedua ini menggunakan sebanyak 3 data. Jadi hitungannya ini lebih akurat ya. Jadi kalau perhitungan di coding ini lebih baik menggunakan yang kedua. Di sini kan diketahui ada turunan pertama, berarti ini sebagai kecepatan. Yang kedua ini berarti sebagai percepatan. Nah, karena kita pakai yang kedua ini, yang ini sama yang ini, kalau di modul tuh kurang, cuma sampai dikurang 5x, 5fx i plus 1. Harusnya itu rumusnya nggak kayak gitu. Di buku tuh kayak gini. Ini turunannya. Ini kayaknya forward. Nah, ditambahin plus 2 fxi. Ini kurang ya. Nanti kalian tambahin aja. Yang ini juga salah nih, ada tambahannya lagi harusnya. Ini buat yang metode selisih maju, selisih ke belakang juga sama aja. Jadi apa yang bikin beda? Kenapa harus pakai dua metode ini? Kalau kita lihat melalui Word, nih aku coba masukin. Nanti output kalian hasil akan seperti ini. Nah, ini kan tadi sebagai X, ini sebagai fx kan, yang nggak benar. Nah, di pertama kita misalnya mau menghitung kecepatan untuk yang bagian awal dulu yang ini. Kita gunain dia misalnya. Berarti kan jadinya fx kosen i sama dengan min posisi kedua setelah target. Targetnya kan kita pakai yang awal dulu nih, yang 0 ini. Dimana fx itu kan h, berarti target kedua itu 1, 2, 58. Min 58 ditambah 4 dikali, ini adalah target satu langkah setelah target, berarti yang ke 32. Ini kan yang pertama, yang kedua ya. Berarti 32 dikurang targetnya, nilai dari target yang mau dihitung. Intinya itu adalah 0. Kemudian dibagi H. Apa itu H? H itu adalah nilai selisih antara X yang X target sama X pertama setelah target. Berarti yang ini, selisih ini, sama selisih ini.
Jadinya H-nya itu adalah sama dengan 25 dikurang 0. Tapi karena H-nya posisinya ini perhitungan secondnya konstan, berarti H-nya bakal sama terus sampai akhir itu hasil nilainya adalah 25. 50 kurang 25, 75 kurang 50. Jadi selisih antara per tahapnya itu. Bagi 25. Nanti ditemukan hasilnya adalah 1,4. Kan dapetnya 1,4. Sama yang kedua juga buat yang menemukan untuk mencari kecepatan di jarak 32 caranya sama. Berarti masukin kayak gini. 7 min 78 ditambah 4 kali 58 dikurang 3 kali 32 per 25. Nanti dihasilkan hasilnya 1,16. Sampai seterusnya, 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 dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung sampai pojok sini, ini kan 0,2. Berarti kan posisinya kalau kita pakai dia, kita mencari nilai data 2 langkah setelah target. Berarti yang di sebelah sini, sebelah sini. Sedangkan dia ada data udah data paling akhir misalnya. Kita nggak bisa mengetahui lagi habis ini nilainya berapa nih, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya metode selisih mundur. Di mana perhitungannya dari dia, kemudian ngambil datanya itu dari data sebelum dia. Jadi tadi dia ke arah belakang. Makanya dibilangnya mundur. Kalau tadi kan maju tuh dari yang 1,4, pakai 0, pakai 32, pakai 58, kan posisinya maju ya. Kalau ini pakainya mundur. Kalau kita nyampe ujung di sini nih, misalnya mencari kecepatan di ujung sini, di awal-awal ini, kita nggak bakal bisa pakai selisih mundur. Kenapa? Karena metode selisih mundur ini sendiri sama kayak tadi. Bentar, sebentar. Ini apa dulu? Nah, ini selisih mundur. Dia butuhin 2 data sebelum target. Sedangkan target pertama ini kan nilainya 0. Nggak ada lagi kan data sebelumnya, kita nggak tahu berapa nilainya. Makanya di posisi awal ini kita nggak bisa menggunakan metode selisih mundur. Selisih mundur itu hanya bisa digunakan kalau kita tahu 2 data sebelum target gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, makanya perhitungannya itu dibagi 2 nanti. Jadi kayak gini. Bagi 2. Untuk yang ini adalah metode selisih maju. Yang ini menggunakan metode selisih mundur. Gitu. Sebelum kita mulai ke coding, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Kak. Oke, kalau untuk percepatan sama aja ya, kan rumusnya sama aja, mirip-mirip aja. Percepatan cuma bedanya pakai yang second derivative yang ini. Pakai rumus ini. H-nya dikuadratin aja kalau dia. Udah, oke langsung ke codingnya aja. Karena ini agak sederhana sebenarnya. Udah langsung ke coding sebentar. Kalau di modulnya ini sendiri, disuruh dulu print ini ya, print judul, jangan lupa. Ini kan ada nilai sendiri karena kita menyesuaikan apa yang modul minta. Berarti ngeprint judul dulu misalnya. Bentar. Di sini kemudian di situ disuruh print apa lagi? Udah. Nah, kemana lintas, kemudian bentuk dari tabelnya ya. Tapi kayaknya nggak perlu dulu karena ntar lama kan, jadi langsung aja. Habis ngeprint ini, berarti kita langsung mulai perhitungan. Tadi kan udah dikasih tahu kalau misalnya yang T itu sebagai X, ya sebagai X, sedangkan ini sebagai Fx, ya kan? Berarti kita inisiasikan di sini. Inisiasi dulu nilai awalnya. X sama dengan, kita buat dalam bentuk list. 0, 25, 50, 25, 100, 125. Kemudian X-nya juga dimasukin Fx sama dengan itu 0, 32, 58, 98, 90, sama 100.
Nah, kalau kita udah selesai kayak gini, berarti sekarang kita buat definisi, buat program dia. Pembentukan definisi itu di atas. Definisi itu letaknya selalu di paling atas. Jadi definisi dulu, definisi sama definisi apa misalnya namanya. Misalnya kita mau judulin definisi di diferensiasi, kita ngambil nilai X dan fx-nya. Karena kan perhitungan dari diferensiasi numerik yang kita butuhkan X sama fx kan. Jadi kita mengambil nilai X dan fx. Kemudian kita kita inisiasiin. Kita akan mencari kecepatan serta percepatan. Berarti inisiasi dulu. I sama A sama dengan I. Kemudian kita lakukan, karena prosesnya kita penghitungan yang ulang dari dia, dimulai dari yang T0, kemudian T yang 25, T50, sampai seterusnya. Dengan proses yang sama, maka kita menggunakan looping. Di mana looping yang kita ini pakai ini adalah for. Kenapa pakai for? Karena posisinya kita bakal ngelakuin looping sampai datanya ini selesai. Kalau for kan nanti bakal berhenti sampai kita ngasih batas nih, misalnya for i in range. Kita pakai range. Range kita lihat kita mau berapa banyak yang melakukan looping. Untuk mengetahui berapa banyak kita melakukan looping, hitung aja ada berapa banyak data T atau H-nya. Nah, untuk ngitung berapa banyak data T, berarti bisa menggunakan len. Len, kita kan di sini X, nah jenisnya X. Enggak enaknya gini aja deh. X. Dan X. Kemudian habis masuk ke range ini, tadi kan udah dikasih tahu sebelumnya, kalau misalnya proses ini setengahnya itu maju, setengahnya mundur. Berarti kalau kita hitung di sini kan ada 6 data. Ada 6 data. Ini kan ada 6 data. Berarti 3 awal itu kan maju. Berarti bagaimana cara tahunya kita 3 awal itu maju? Berarti perhitungannya itu len dari datanya, len XI-nya itu dibagi 2. Nanti kan dapat nilainya 3. Nah, baru kita masukin ke codingnya. Jika I-nya itu posisinya adalah kurang dari len XI per 2, maka kita lakukan proses perhitungan dari yang metode selisih maju. Nah, kita masukin deh turunan pertama. Dengan, nah, masukin rumusnya di sini. Ini aku kecilin dulu deh. Nantinya pakai yang... Nah, dia. Ini berarti. Kita tulis fx untuk i plus 2. Nah, apa maksudnya ini? Jadi kan fx ini kan kita makainya yang posisi kedua kan. Posisi kedua itu kan yang 58. Nah, berarti kita tulis i plus 2, fx i plus 2. Jadi kita ngambil yang angka 58. Kemudian, ini minusnya jangan lupa. Minus, kemudian ditambah. Ya, ditambah 4 dikali. Ini aku kurungin aja biar nggak salah. 4 dikali fx i plus 1. Kemudian dikurangin. 3 dikali. Dikurungin lagi biar nggak salah. Kalau salah hitung. Fx. Nah, jadi kayak gini. Setelah selesai itu kan tadi dibagi 2H. Di mana tadi kan H-nya itu adalah selisih antara posisi setelah target dikurang sama target kan. Posisi X-nya. Berarti X, X berarti jadinya ya XI I plus 1 dikurang XI I kayak gini. Jadi setelah dihitung, ini tuh harus tambah kali ya. Kurang kali itu.
Nah, jadi kayak gini. Nah, kita dapat nih turunan pertamanya. Nah, karena kita prosesnya banyak, perhitungannya, maka kita simpan ke dalam list si kecepatan. Jadi V titik append turunan pertama. Kemudian lanjut lagi ke turunan kedua. Turunan kedua kan tadi rumusnya kayak gini. Kita copy aja dulu biar nggak terlalu ribet. Kita ubah-ubah deh. Butuhnya kan yang ketiga ya, berarti ini tanggal tambah 3. Kemudian yang ini jadi 2. Ini jadinya 5. Kemudian ada lagi ditambah 2. 2 dikali F X. Oh ini plus 1 juga. Nah, ini. Kemudian H-nya itu dikuadratin, bukan dikali 2. Berarti kalau dikuadratin itu, dia dibintangin 2. Nah, jadi deh. Nanti kalau udah jadi, sama kayak sebelumnya, kita simpan ke dalam, karena ini adalah turunan kedua itu adalah percepatan, berarti kita nyimpannya bukan di V lagi, tapi di A. Berarti A, append, turunan kedua. Kita udah buat nih yang selisih maju. Sekarang kita buat metode selisih mundur. Metode selisih mundur ini bakal terjadi apabila nilainya itu kita udah sampai ke I456. Berarti kita ngitung pakai else. Kalau ini itu artinya dia bakal ngitung sampai I-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, kalau else ini dia bakal ngitung sampai I-nya itu adalah 3, 4, 5, 6. Hitung deh turunan sama kayak tadi, tulis lagi turunan pertama. Ini copy aja kalau nggak, biar gampang. Nah, kita lihat kalau turunan pertamanya itu kayak gimana rumusnya. Kalau metode selisih ke belakang itu dikurang ya, berarti kita ubah jadinya 3 dikali, ingat dikurangin dulu biar nggak salah hitung. Jadi kemudian dikurang 4fx, dikurang 1, dikurang 2. Kemudian 2h ya sama. Kita append lagi, masukin ke kecepatannya, lanjut lagi cari turunan kedua. Turunan kedua rumusnya 2 dikali fx. Ini fxi berarti i. Kemudian dikurang 5. Dikurang 1. Kemudian ini ditambah 4. Dikurang 2. Kurang fxt kurang 3 ya. Ya. Kurang 3. Ini juga sama dikuadratin. Nah, nanti dia bakal append, bakal masuk terus ke append itu masuk ke dalam list A ini. Kan list A awalnya kosong, nanti list A kalau masuk ke dalam fungsi for ini bakal dimasukin lewat append ini. Nah, kita udah dapat nih fungsi definisinya. Jangan lupa kita nge-return. Apa yang mau di-return? Yang mau kita return itu nilai V sama A-nya aja. Karena V sama A-nya udah berisi semua perhitungan yang sudah. Kemudian setelah selesai, kita panggil deh fungsi definisinya. Dengan cara kita inisiasin dulu V sama dengan A. Sama dengan, sebut deh nama definisinya. Kita copy. X, X, X. Ini XI aja biar pemudah. Biar sama semuanya. Nanti setelah kita
kita udah inisiasiin, kita manggil, nah berarti ntar kita dapat nih nilai V sama A-nya. Baru deh kita masukin ke dalam si apa namanya tabel. Buat tabel tuh gini. Caranya kayak aku sebelumnya dikali gitu ya. Sama sama ini. Nanti langsung send ini. Bisa tuh. Ada yang salah itu. Invalid syntax. Oh iya. Ini udah, ini udah, ini udah. Ini udah. Maksudnya sih ada salah, please. Perlu aku cek dulu. Nggak boleh spasi. List out index. Oh iya, iya. Ya nggak segitu, nggak bisa ditambah. Bener. 3 kali fx kemudian kurang 4x ditambah, oh ini ditambah ya? Ini ditambah. 9, 2x ditambah 1. Nah ini. Nah, ini kesalahan di sini. Ini kan kita pakai turunan pertama. Ini kan kita pakai yang D itu kan metode selisih mundur ya. Kita pisahin biar hapusin. Nah, metode selisih mundurnya itu haknya itu beda. Kalau dia kan kita ngambil nilai, kalau selisih maju kan kita ngambil nilai, mana nih? Ya ini. Kalau metode selisih maju kita ngambil haknya itu kan berarti 25 dikurang 50 kan. Nah, perhitungannya itu kalau ini kan niatnya maju ya. Nah, kalau yang mundur itu ngambilnya berarti 100 dikurang 75, bukan yang 100. Bisa targetnya kita ngambil yang ini nih, 78 nih. Kita mau ngitung 78 itu dalam hak 78, berapa nilai V-nya kan? Nah, berarti kan perhitungan biasa bla 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 per 2 kali hak nih, sama kayak gini 2 kali hak. Haknya itu bukannya 100 dikurang 75, tapi posisinya adalah 75 dikurang 50. Sama prosesnya harus mundur juga. Kenapa? Kalau kita ngitungnya sama kayak si maju, kita posisinya ada di sini, haknya, kita mencari V-nya, nanti kan berarti posisinya 125 harus ada data setelahnya kan? Kita nggak tahu kan? Jadinya nanti error. Berarti kita ngambil adalah 125 dikurang 100, bukan bla 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 dikurang 125. Gitu. Jadinya nanti posisinya kayak gini. Kayak gini. Kalau ini kan ditambah 1, ini kan ditambah 1. Kalau kita di sini kita makanya adalah XI dikurang 1. Kalau enggak ntar out of index. Out of index itu nggak diketahui gitu. Kenapa? Ini. Nah, keadaan. Nah, sama kayak ini juga. Kurang. Nah, terus ini bisa tapi cek dulu lagi. Bentar. 2fxi dikurang 5 ditambah 4, 2. X-nya dalam 3. XI ini kuadrat ya. Terusnya bisa kalau salah hitungan. Nah, nanti didapat. Oke, perhitungan yang bawah salah deh. Lalu ya. Terusnya nggak segini. Plus 3 ditambah 4 dikurang 5. 5 ditambah 2 fx dibagi plus 1 kuadrat. Ya, kok begini?
Append. Kemudian jalanannya itu 2fx dikurang 5fx kurang 2 dikurang. Oh ini ya. Ini harusnya begini. Ini ada yang salah nih. Di A-nya berarti salah hitung. Kurang 3, kurang 3. Apa ini? Kurang 4. Apa ada masuk ke saya rumah? Efek plus 3 ditambah 4 kurang 6. Ya. Benar kok pangkat 2. Plus 2. Ini intinya kayak gitu deh. Ini harus salah hitung. 025, 55, 100. Maaf yang tergantung. Sudah benar. Di aku jawabannya bagus. Nah, harusnya jawabannya itu min 0,0096. Ini kayaknya ada salah hitung. Tapi nggak tahu salah hitungnya di salah kode deh kayaknya. Ya, aku nanti ada salah kode di mana ya? Soalnya pas itu sudah sama. Yang ini harus dibuntuin lagi. Nah, iya pantesan. Salah di sini. Nah, 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 kan salah. Salah tanda kurung aja bisa salah pengertian. Soalnya tadi aku ngurunginnya yang ini doang, ini nggak ikut kurung. Jadinya nanti dia bakalan ngitung ini bagi ini dulu baru ditambah ini. Itu jadi harus yang benar pengurungan. Nah, hasilnya bakal diperoleh kayak gini. Hasilnya kan sama 1,4, 1,6, 0,92, 0,68, 0,44 sampai 0,2. Nah, gitu cara perhitungannya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak terkait codingnya? Kalau nggak ada, lanjut aja langsung. Ini udah selesai sih harusnya. Nah, udah berarti ya. Nah, ini kan udah selesai. Ini aku udah selesai ngajarin materinya. Sekarang aku mau bahas terkait modul. Ini harus dicek ya, ini disuruhnya apa. Kalau kemarin kan disuruhnya laporannya itu dalam IPNB semua kan. Nah, kalau dalam modul 8 yang terbaru ini, laporannya itu dalam bentuk PDF. Jadi 4 langkah pemrogramannya sampai flowchart itu masukin ke dalam PDF. Kemudian langsung ke codingnya itu dimasukkan ke dalam PNB. Gitu. Jadi di IPNB ini cuman codingnya aja, nggak ada penjelasan lain sebagainya. Jadi nanti diperhatiin jangan sampai nanti di PNB semua kalian isinya. Suruhnya soalnya di modul disuruhnya di PDF. Jadi 4 langkah pemrogramannya dalam PDF. Mungkin udah itu aja. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita mau selesai. Dari aku cukup, Kak. Oke. Kak, izin tanya Kak, untuk yang di PDF-nya tuh, kan untuk yang di modul-modul kemarin ada soal yang kayak bandingkan gitu ya. Kalau ini Hmm, nggak usah ya Kak? nggak usah, ini cuma sampai flowchart aja. Ini. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, cukup kan. Kayaknya udah. Oke, aku stop share dulu. Terkait rumus yang benernya nanti aku kirim SS-annya ya. Soalnya kan yang tadi itu salah. Yang di modul itu salah. Mungkin udah cukup sekian penjelasan kali ini. Eh, makasih buat udah yang hadir pada Zoom kali ini. Jangan lupa dari PJ-nya dicatat siapa yang hadir nanti kirim ke aku atau enggak ke Kak Kansa ya. Tunggu, sebelumnya jangan Oke, Kak.
Tunggu sebentar, aku SS juga. Nah, udah. Oke, makasih yang udah hadir. Udah boleh langsung live ya. Makasih semuanya.